sudah saya katakan. Ya. Tapi apapun kata publik, putusan adalah putusan. Oke. Ya, kalau dalam bahasa Arab itu hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan hakim itu mengikat, mengakhiri perdebatan. Tapi nanti risiko-risiko dari putusan yang jelek itu Anda buat mekanisme sendiri. Itu kan dalil di dalam hukum. Nah, ini mekanismenya sekarang dalam Pertanyaan mekanisme saya, etik. Iya, karena gini, saya nggak mungkin juga nggak menanyakan ini, karena Pak Mahfud punya pengalaman di Mahkamah Konstitusi. Saya yakin bahwa Mahkamah Konstitusi dari zamannya juga berbeda, tapi pola-polanya mungkin sama. Bisa dipesan dan pernah dipesan. Bisa. Nyatanya ada yang 2 di penjara kan hakim konstitusi, yang sekarang masih di penjara itu. Kan Pak bisa, Akil itu Mokhtar. berarti. Pak Akil. Pak Akil, sesudah saya, itu hakim sesudah saya kan Pak Akil ketuanya terus ditangkap, hanya 8 bulan saya pergi dari situ, tangkap. Penjara seumur hidup. Ya. Kemudian sesudah itu Pak Patiralis juga, iya kan? Jadi bisa saja terjadi, itu soal moral. Ya. Tapi gimana mempengaruhinya? Karena kan kalau 2 yang katakanlah dipengaruhi, masih ada 7 yang lain. Iya, makanya kita harus milih yang bagus. Kalau 2 yang dipengaruhi, 7 yang lain, kok 7 yang lain? Kalau itu namanya yang 7. Waktu saya jadi hakim MK dulu, saya tidak pernah masuk ke ruang hakim. Saya katakan saya tidak akan masuk ke ruang Anda kerja baik-baik, karena kalau saya masuk nanti saya mempengaruhi. Nanti kita ketemu di ruang sidang, saya bilang. Tidak pernah saya tanya aja. Saya hampir tidak tahu ruang Pak Hakim ini, ruang berapa ini, saya tidak pernah masuk. Nah, ini kan, ya kalau ada isu-isu seorang pimpinan masuk ke setiap kamar untuk ini, itu kan, itu sudah menurut saya, sudah keluar dari tradisi MK. Dan seorang Mahfud patut menduga bahwa putusan MK yang kemarin adalah putusan yang dipesan. Ya itu publik lah ya. Yang sekarang sedang terjadi itu demo-demo beberapa guru besar itu kan itu. Dan seorang Mahfud bagian dari publik. Saya bagian dari publik. Dan mengatakan yang sama. Anda juga ya, bagian dari publik kan? Saya bagian dari publik. Ya udah. Dan mengatakan yang sama. Karena ya Pak, ada public common sense saya perlu yang tidak penegasan. bisa. Dan mengatakan yang sama. Kemungkinan itu dipesan. Ya bisa saja. Makanya kan saya sudah bilang kemarin. Bisa saja dipesan apakah itu MKKK, MK atau apa gitu. Tapi sesudah keluar nama itu, oke lah kita berharap ini Pak Jimli, Pak Bintan, Pak Wahidudin itu teman saya semua yang saya kenal bagus. Waktu saya katakan MKKK bisa saja dipesan, di pengadilan juga banyak begitu. Bukan hanya itu, di mana-mana banyak begitu. Nah, sesudah itu lalu diumumkan namanya. Meskipun saya dengar penyebutan nama ini juga hampir bertengkar begini, karena ada yang mau memasukkan nama tertentu. Kita lanjutkan kembali berdiskusi, berdialog bersama dengan narasumber kami di studio. Saya kembali ke Bung Aiman. Ya. Apa yang disaksikan tadi ketika wawancara Anda bersama dengan Prof. Mahfud MD. Yang seru di sana adalah ketika yang bersangkutan mengatakan MK bisa dipesan. Barangkali Anda bisa jelaskan. Iya, itu yang disampaikan oleh Pak Mahfud ya. Ketika ditanyakan jangan terlalu berharap pada MK karena Mahkamah Konstitusi itu bisa dipesan. Itu disampaikan sebelum saya wawancara. Dan kemudian saya tanyakan soal itu ke Pak Mahfud. Dan Pak Mahfud dengan data-datanya dia sampaikan. Tapi di luar dari Pak Mahfud, saya ingin sampaikan. Ini yang bilang ini Ketua Majelis MK loh, Pak Jimli Asidiki kemarin ya. Bahwa ada orang yang berada di balik putusan MK. Saya kutip ya Pak Jimli. Kita nggak perlu menyebut siapa orangnya, tapi itu ada. Itu yang disampaikan oleh Pak Jimli kemarin. Oke. Jadi ada orang di belakang layar yang mengatur putusan MK yang disampaikan oleh Pak Anwar Usman tadi. Dan kawan-kawan tentu ya. Dan ini menjadi perhatian kita. Ini yang kemudian tidak banyak diangkat oleh media, bahwa ada hal yang berada di belakang putusan 90 Seberapa itu. penting secara substantif dan transparan harusnya orang yang bersangkutan diungkap dalam amar putusan kemarin? Seharusnya itu diungkap, karena biar ini tidak menjadi bola liar. Karena orang sekarang menduga-duga siapa ya antara paman dan ponakan yang kemudian bisa mempengaruhi keduanya sehingga muncul sebuah putusan. Ini kan hal yang sangat ditunggu oleh publik, dan ini bicara soal ke depan.
Oke. Ke depan ini semua persoalan pilpres, pilkada itu akan bermuara di Mahkamah Konstitusi. Meskipun Pak Anwar Usman sudah diputuskan untuk tidak menyidangkan hal itu lagi. Tapi saya menitipkan satu poin penting. Bahwa Mas Gibran ya itu adalah produk di mana putusannya bermasalah secara etik dan hakimnya dikenakan pelanggaran berat. Pertanyaan saya, apakah secara legitimasi ketika nanti beliau menang misalnya, itu akan memperoleh legitimasi yang cukup dari publik? Kita bicara ini pilpres loh, Oke, itu masih hal-hal masih yang menjadi lain. pertanyaan. Bisa jadi publik juga berkata lain. Saya tidak berani pada membayangkan, kontestasi agak pilpres mendatang. mengkhawatirkan ketika membayangkan Oke. seorang presiden dan wakil Oke. presiden adalah produk dari cacat moral putusan Mahkamah Tapi Konstitusi. lepas dari itu, Bung Aiman, kita juga menyoroti bahwa ada dukungan publik. Kemarin saya ada di sana dan menyaksikan bahwa ada aksi demonstrasi yang memberikan dukungan kepada Ya kalau cawapres dukungan milenial. di sini juga Bang Tuedi juga bisa dukungan. Kalau bicara dukungan kan nggak bisa 1-2 ya, tapi kita bicara soal yang lain. Kalaupun menang itu pun bisa jadi itu pilihan dari Oke. publik, meskipun juga ada catatan-catatan lain misalnya. Oke, Bung Teddy. Sebenarnya begini, pokok persoalannya ini kan karena Mas Gibran ini sebagai anak presiden itu aja. Takdirnya sebagai anak presiden aja dipersoalkan. Gitu. Yang sebenarnya kita sama-sama tahu, takdir itu tidak bisa digugat. Takdir dari anak presiden yang kemudian maju menjadi calon wakil presiden dari putusan yang melanggar kode etik Oke. yang berat. Oke. Harus lengkap dong. Oke. Biarkan diselesaikan, silakan Bung Teddy. Betul ya, Bung ya? Soal persoalan dianggap itu ada problem atau tidak, itu kan tergantung versi dan perspektif. Kalau Bang Aiman sebagai juru bicara TPN Ganjar Mahfud, wajar beliau mengatakan begitu. Tapi kalau kita tanya kepada yang pendukung Gibran dan pendukung Pak Jokowi dan rakyat banyak yang kita komunikasi di bawah, enggak juga. Enggak ada tuh yang apa disampaikan oleh Bang Iman gitu. Tapi karena standing posisi Bang Iman begitu ya wajar beliau Soal sampaikan. legitimasi tadi, itu juga akan menjadi pertanyaan publik. Apakah Begini, kemudian saya pikir sudah tidak banyak ada beban dibahas ya moral soal yang ada legitimasi. dipangku oleh dirinya ketika dia maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo dalam kontestasi pilpres? Begini, putusan MK nomor 90 itu yang akhirnya, saya harus tekankan yang akhirnya menguntungkan Mas Gibran. Kan nggak boleh disalahkan Mas Gibran ya. Nggak boleh. Pertanyaannya kan, setelah ada putusan MK itu, mengapa partai-partai politik koalisi Indonesia ini memilih Mas Gibran sebagai calon wakil presiden Pak Prabowo? Kan begitu, kan ada runtutannya. Tidak ujuk-ujuk, nih putusan MK 90, tiba-tiba besoknya Mas Gibran tanpa melalui proses demokrasi, dia menjadi calon wapres. Kita juga jangan lompatin, itu juga proses demokrasi itu. Oke. Jangan kita abaikan ada peran partai politik koalisi Indonesia Maju yang menetapkan dan menyepakati Mas Gibran sebagai cawapres. Jangan juga ditimpakan kesalahannya murni ke Mas Gibran. Oke. Tanya dong kepada partai politik itu, kenapa mereka dukung Iya. Mas Gibran sebagai cawapres? Kan Saya- begitu. Kalau saya mencermati Bang Abe, kerinduan masyarakat ini hari ini itu adalah bukan seorang pemimpin yang sederhana, perhatian atau dekat rakyat. Hasil survei Voxpol itu kemarin adalah kerinduan pemimpin yang bersih, bebas dari korupsi dan menjalankan hukum, yang menjadi orang yang taat dengan hukum. Oke. Nah itu artinya kalau kita hari ini Tunggu dulu, Proses- Anda meragukan kredibilitas Gibran untuk urusan itu? artinya kan ada kecenderungan potensi perangkat hukum digunakan, diselewengkan untuk terjadinya persekongkolan jahat seperti ini. Menurut Anda siapa yang menggunakan itu? Karena Gibran hanya seorang wali kota. Iya, memang tidak bisa kemudian kita mengatakan bahwa Gibran tidak bisa lepas dari kekuasaan. Tidak bisa, karena dia anak presiden. Bagaimana mungkin dia melepaskan kepentingan sebagai pamannya dengan anaknya, Oke. dengan Pak Jadi Jokowi? Itu lagi-lagi nggak- ini urusan Itu takdir. bukan ruang kosong, bukan takdir. Itu bukan ilmiah itu. Jadi dalam politik itu tidak ada yang alamiah. Politik itu desain, ada arsiteknya, ada operatornya. Itu tidak kebetulan, nonsense itu nggak ada. Oke. Kalau Politik bicara itu ada desain. konspirasi, Jadi maksudnya kalau wajar. garis tangan Tuhan itu dianggap kebetulan, nggak bisa. Bahwa ini ada Oke, yang janggal gini, kok dari awal, ada gini, proses gini. yang masalah dari Oke, awal. Oke, gitu. lepas dari proses bermasalah, tadi Bung Aiman sudah menyinggung legitimasi dan publik ada dikaitkan di sana. Kalau kita bicara legitimasi, kita coba tanyakan kepada anak muda ini. Kemarin kan saya juga sampaikan pada konferensi pers di setelah pasca putusan ya, bahwa Gibran ini adalah representasi yang paling memalukan bagi anak muda, kayak gitu. Sebab polemik Gibran ini memang sudah lama, bahwa yang digaung-gaungkan adalah anak muda, tentu menurut saya enggak gitu. Anak muda yang mana gitu? Apakah anak muda yang punya privilege seperti Gibran gitu kan? Nah, sudah sampaikan bahwa yang paling menjijikan adalah Gibran menggunakan konsolidasi kekuasaannya, yaitu kekuasaan ayahnya untuk memuluskan tuh
jalan Gibran sebagai seorang wakil presiden gitu. Saya kira gini, Sedikit. apa yang disampaikan oleh Mas Tegar ini perlu diklarifikasi karena ini bahaya buat anak-anak muda Indonesia. Kalau kita cek semua kepala daerah, salah satu yang berprestasi itu Mas Gibran. Bukan tanpa prestasi. Banyak data-data statistik. Prestasinya bahwa Gibran adalah anak presiden. Itu apakah itu prestasinya? Apa kita Sorry. senaif itu? Anda Sorry. sudah pernah ke Kalau ini ke harus Solo, logika dan lain berpikirnya harus sebagainya, diajarin. bisa Mohon maaf menilai. nih. Sebagai anak presiden itu takdir. Takdir. Nah, ini nggak ilmiah Kalau yang tadi bukan saya prestasi, sepakat yang itu takdir. disampaikan itu. Takdir dia sebagai seorang manusia loh, dia seorang anak presiden. Nggak, tunggu Nggak dulu. bisa digugat, nggak bisa. Tunggu sebentar. Yang saya bicarakan di sini soal prestasinya. Coba Anda cek tingkat pertumbuhan ekonomi di Solo. Bagaimana? Dari minus 1,7% di tahun 2020 menjadi 6,25% di tahun 2022. Nah itu sebenarnya Taufik, bisa dibantah. sebentar dulu Bang, boleh dilanjut? Itu Sebentar dulu ya. karena anak presiden lagi kembali. Karena semua proyek-proyek, kegiatan-kegiatan nasional Sorry. diarahkan acaranya harus di Solo. Solo. Kalau kita lihat kepala Nah, daerah yang akses bahkan tadi, saya narasumber yang punya pun harus akses di Solo langsung hari ke ini. presiden, tidak hanya Gibran loh. Tidak hanya Mas Gibran yang bisa akses langsung ke Pak Jokowi. Oke. Ada kepala daerah yang lain. Banyak kegiatan nasional itu diarahkan ke Solo. Makanya. Itu pertumbuhannya udah biasa. Yang Hotel punya nggak pernah akses kosong di langsung. Solo. Kan tadi Hotel Bang selalu Pangi terisi. sampaikan, karena dia anak presiden. Saya mau kasih contoh lain. Itu bonus yang namanya. kepala daerah juga yang punya akses langsung ke Pak Presiden. Siapa itu? Wali Kota Medan. Iya. Aksesnya sama. Enggak. Tapi prakteknya apa? Jauh sekali hasilnya. Ini kenapa? Karena ada persoalan perbedaan kepemimpinan di situ. Oke, kita akan bahas Itu loh. mengenai kepemimpinan ini. Kita harus break sejenak, Bapak-bapak. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.